Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan jelas, ini akan ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Itu pasti kawan-kawan. Karena yang pertama, MK itu berhentikan Anwar Usman dan juru bicara Anies Baswedan menantang Pak Prabowo untuk mengganti cawapresnya. Dan saya pikir ini menarik di bagian ini karena kan MK Pak Usman itu sang paman dari Pak Gibran yang kemarin memutuskan untuk memundurkan umur sehingga umur Gibran masuk bisa menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Dengan demikian dari pihak Pak Anies Baswedan itu menantang pihak Pak Prabowo untuk mengganti cawapresnya kawan-kawan. Kemudian ada lagi nih, juru bicara Anies Baswedan sindir keras Pak Prabowo usai putusan MK soal Anwar Usman kawan-kawan. Kemudian sebenarnya jujur saya pribadi melihat putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman itu harusnya ada lagi di wilayah itu, memberhentikan secara tidak terhormat. Ya jangan setengah-setengah lah. Jika memang Pak Anwar Usman ini salah ya kalimatnya harus lengkap, diberhentikan secara tidak terhormat itu. Saya pikir yang seperti itu akan lebih asik kedengarannya. Kemudian kawan-kawan, penelitian SMRC menganggap bahwa sebut isu putusan MK positif bagi Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Coba kita telaah satu persatu untuk melihat seberapa jauh kaitan putusan MK ini dengan Pilpres 2024 kawan-kawan. Ya, pertama kita akan masuk di berita yang pertama. MK berhentikan Pak Anwar Usman dan juru bicara Anies Baswedan menantang Pak Prabowo untuk mengganti cawapresnya itu. Nah, juru bicara Anies Baswedan, Pak Surya Chandra menantang bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju yakni Pak Prabowo untuk mengganti wali kota Solo yakni Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden itu. Nah, hal itu kawan-kawan disampaikan menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik berat atas uji materi perkara nomor 90 PU yang ke berapa itu 19 itu 2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu. Nah, MK pun memberikan sanksi pencopotan jabatan Anwar sebagai ketua MK itu. Kalau jantan, seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya, tetapi saya tidak yakin itu akan berani dilakukannya, ujar Pak Surya Chandra kawan-kawan pada Kompas TV kemarin itu. Ini menarik sekali, karena saya rasa kawan-kawan perlu kita lihat bahwasanya proses ini kemudian akan mempengaruhi Pilpres 2024 mendatang. Yang kemudian kedua kawan-kawan, perlu juga kita lihat di berita yang kedua bahwasanya juru bicara Anies menyindir keras Prabowo usai putusan MK soal Anwar Usman. Ini menarik sekali karena saya rasa berita-berita dari Detik juga sangat bagus itu. Nah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Juru bicara Anies Baswedan Pak Surya Chandra mengatakan putusan MK sedari awal sudah bermasalah. Jadi dia bilang bahwa kami menghargai putusan MK ini yang membuktikan memang putusan MK kemarin memang bermasalah sejak awalnya. Semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ini dirusak oleh ketuanya sendiri. Seperti itu kata Pak Surya. Nah, Pak Surya juga menuding polemik MK ini berawal dari bakal capres Prabowo Subianto yang tak percaya diri. Dia menyebut Prabowo memaksakan diri memilih wali kota Solo, Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya kawan-kawan. Nah,
semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Pak Presiden Jokowi. Iya, kemarin kan ada drama-drama itu. Sebenarnya Pak Jokowi berlabuh ke siapa yang dari awal harusnya mendukung Pak Ganjar karena satu partai, tapi tiba-tiba memasang anaknya ke Pak Prabowo untuk mendukung Pak Prabowo. Sebenarnya di bagian ini juga bisa terbaca jangan sampai PDIP juga memainkan langkah-langkahnya gitu. Memasang Pak Gibran di Pak Prabowo, kemudian di lain sisi memajukan Pak Ganjar, yang notabene-nya kedua orang ini adalah kader mereka sendiri, sehingga membuat 2 lawan 1 untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu. Dan Muhaimin Iskandar juga sebenarnya kita jujur sampai hari ini sebenarnya ada keraguan juga, jangan sampai ada permainan antara Pak Muhaimin dengan Pak Jokowi, karena kita tahu bahwasanya Pak Muhaimin 2 periode Pak Jokowi itu selalu berada di samping Pak Jokowi. Tetapi semoga tidaklah, perubahan tetap perubahan dan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, di lain sisi juga mendukung Ganjar. Saya rasa hal semacam ini akan betul-betul menarik untuk kita lihat permainan apa ke depannya. Karena sejauh ini kan kita bisa lihat itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sebenarnya sama saja karena mereka mengusung keberlanjutan. Beda memang dengan Pak Anies yang mengusung perubahan. Jadi bisa kita lihatlah pilpres ke depannya 2 lawan 1 itu. Nah, kita lanjut di bagian ini kawan-kawan. Jelas di sini jubir Anies Baswedan itu menantang Pak Prabowo untuk mengganti cawapres. Tetapi ya pasti Pak Prabowo sudah tidak berani mengganti cawapresnya karena sudah terlanjur kan. Dan ini juga yang menarik, penelitian SMRC sebut isu tentang Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan pihak Anies Muhaimin itu. Nah, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad berbicara dampak isu putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres. Dia menyebut isu putusan MK itu berdampak positif ke pasangan baca pres dan baca wapres Pak Anies Rashid Baswedan. Mulanya Pak Saidiman memaparkan rilis survei mutakhir dari Carta Politika yang merilis hasil survei terkait putusan MK. Dia menyebut hasil survei Carta menyebutkan ada 62% masyarakat yang mengetahui mengenai keputusan MK soal capres-cawapres di bawah usia 40 tahun. Ya, masyarakat pasti tahulah sang paman melakukan itu demi ponakan itu. Jadi ini menarik sekali. Dengan demikian maka dari itu isu-isu ini telah menyebar di masyarakat yang pasti memberikan dampak positif buat Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Tetapi ya maka dari itu perlu kita lihat kelanjutannya. Apakah kemudian hal demikian berpengaruh di Pilpres 2024 atau seperti apa? Apakah hal demikian yang mampu mendongkrak kemenangan Pak Anies di Pilpres 2024 atau seperti apa? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.